Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita bertemu lagi untuk berdoa, juga menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Allah. Kakak Meli ucapkan selamat beribadah. Mari kita memulai ibadah kita di minggu pagi ini dengan menyanyi satu pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ya adik-adik, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini karena Tuhan baik dan mengasihi kami. Selama masa pandemik ini Tuhan terus menyertai kami, memberkati kami, baik dengan berkat-berkat rohani dan juga berkat-berkat jasmani. Kami hendak menyembah Engkau di pagi hari ini, mengucap syukur dan memuliakan Engkau, membesarkan nama-Mu. Tuhan kiranya berkenan hadir dan memberkati kami semua dalam ibadah sekolah minggu kelas remaja di pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan juga memberkati kami dengan firman-Mu. Dan biarlah hidup kami terus boleh menjadi berkat, menjadi terang bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami tabiskan ibadah di pagi hari ini. Amin. Iya, baik adik-adik, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Allah, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian penyembahan dengan judul Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita dan terang di jalan kami.
Pagi hari ini kami mendapat kesempatan lagi untuk belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi makanan rohani yang baru bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik, pelajaran ke-42 di hari ini kita membahas tentang perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan rohani yang terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Perlengkapan rohani. Yang sudah lihat di Alkitab, dengar di rumah. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, adik-adik kelas remaja yang berbahagia, ini adalah salah satu isi dari surat Rasul Paulus yang dia tulis kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus ini terkenal, kota Efesus sendiri terkenal karena menjadi kota perdagangan, tetapi juga pusat penyembahan berhala di Asia Kecil. Ada kuil Dewi Artemis di sana, dan orang-orang di Asia Kecil, Yunani dan sekitarnya itu datang ke sana untuk menyembah Dewi Artemis ini. Dan pengaruh kuasa kegelapan iblis itu sangat luar biasa sekali di sana. Kemudian waktu itu juga pengaruh filsafat, ya, filsafat Yunani kuat sekali di sana di zaman itu, ya. Jadi Yesus memberi satu nasihat kepada orang-orang percaya, orang-orang kudus yang ada di Efesus. Tetapi sebenarnya surat ini juga ditujukan kepada kita, orang-orang percaya yang hidup sekarang ini. Ya. Kalau adik-adik nanti suka satu lagu Kidung Jemaat itu 346 itu disebutkan bahwa berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Jadi Alkitab itu menyusun manusia itu dalam 3 struktur, yaitu tubuh, yaitu badan ini fisik kita, kemudian jiwa, tubuh, roh dan jiwa. Roh ini apa? Roh ini pemberian Allah. Dan kekuatan iblis, kuasa kegelapan ini menyerang roh dan jiwa kita. Makanya kita perlu sebuah senjata untuk melawan itu, kuasa kegelapan itu. Seperti itu. Makanya Rasul Paulus sebenarnya sedang menjelaskan kepada mereka, orang-orang ini, bahwa kamu tidak hanya manusia fisik saja, yaitu badan, makan dan kesehatan, kaki dan lain-lain, tapi kita juga manusia roh.
Dan peperangan rohani ini kita memerlukan senjata. Senjatanya itu apa? Senjatanya itu Paulus gambarkan seperti senjata, seperti perlengkapan perang seorang ksatria Romawi. Makanya tadi kita baca dalam ayat-ayat Alkitab tadi itu, ada gambarnya ini di depan. Yaitu ada beberapa senjata, alat-alat, perlengkapan, yaitu yang pertama yaitu berikat pinggang dan kebenaran. Ikat pinggang. Ikat pinggang ini karena pakaian perang itu kan berat ya, harus pakai ikat pinggang untuk tahan. Untuk tahan. Dia mengikat semua itu. Kemudian ada baju sirah. Baju sirah ini di dada untuk pelein. Kalau ada di gambar depan ini. Baju sirah kenapa? Kebenaran. Jadi sebenarnya kebenaran dan keadilan, berbaju sirahkan keadilan ini penting sekali bagi orang-orang percaya. Kalau waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi adik-adik, di saat itu kita sebenarnya sudah diperlengkapi dengan senjata-senjata ini sebenarnya. Cuma kadang kita tidak mau menggunakannya. Kita sengaja tidak menggunakannya. Makanya di ayat berapa itu Paulus bilang kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi sebenarnya perlengkapan ini sudah ada. Tapi kita yang tidak mau pakai. Itu bagian lain, tapi Kakak Meli ingin menjelaskan dulu tentang beberapa alat-alat yang Paulus jelaskan ini, perlengkapan ini. Yang pertama yaitu ikat pinggang kebenaran. Kebenaran ini berbicara tentang Yesus sebenarnya. Kebenaran-kebenaran yang adik-adik sudah dengar. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebenarnya kebenaran di sini tidak bicara secara ilmiah atau secara filsafat ya. Kalau bicara kebenaran ilmiah itu, saya bilang ban itu bulat, ya. Memang ban itu bulat, itu empiris kenyataannya. Tapi yang saya sedang bicara di sini adalah kebenaran tentang Yesus itu siapa. Yesus bilang dia adalah jalan dan kebenaran. Nah, itu prinsip pertama. Kemudian karena untuk melawan setan itu kita harus yakin tentang Yesus. Untuk melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat di udara, kita harus yakin tentang Yesus. Karena yang sudah pernah mengalahkan setan itu cuma Yesus saja. Disalib itu. Tidak ada lagi. Kemudian keadilan. Keadilan ini berbicara tentang prinsip hidup kita. Tentang bagaimana kita menjaga hati kita untuk bertindak adil. Untuk melakukan hal-hal yang, makanya keadilan itu dia punya gambar tuh timbangan yang setara. Kalau di pengadilan itu ada gambar timbangan yang sama. Kiri kanannya sama. Itu berbicara tentang bagaimana kita hidup kita ya. Hidup kita, melihat orang lain, melihat orang tua, melakukan segala sesuatu, bertindak adil kepada orang tua, kepada mama dan bapa, bertindak adil kepada orang lain. Ini pesan-pesan yang penting. Sering kita kan berlaku tidak adil untuk sesuatu urusan-urusan yang kita rasa orang ini tidak perlu sikap-sikap seperti itu. Kemudian ada satu alat lagi yaitu kasut. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ini memang keputusan yang penting juga. Kasut itu melindungi kaki kita ya. Kalau pasukan perang itu dia harus pakai kasut memang. Dia bisa lari kaki kosong, bahaya. Makanya tentara itu kalau adik-adik lihat mereka sepatu, itu sepatu kulit itu yang tentara punya itu biasanya di depan tuh ada besi. Ada sepatu tentara yang pakai besi di depannya itu. Kenapa? Karena ini jalan di hutan-hutan. Jalan di batu-batu, di air. Tapi kasutnya ini yang Paulus bilang ini adalah memberitakan Injil damai sejahtera. Kerelaan untuk kasut kerelaan ya, sukacita ya. Kerelaan ini rela ya, dasar katanya rela. Jadi rela ini bagaimana ya menjelaskannya ini. Dia seperti ada orang susah, terus saya tidak punya apa-apa, atau saya punya sesuatu, saya dengan rela membantu dia. Nah itu rela namanya, sukarela ya. Sukarela. Sukarela itu orang yang melakukan sesuatu tanpa menuntut sesuatu ya. Cara sukarela. Istilahnya kerja gratis lah. Sukarela itu. Sukarela untuk apa? Memberitakan Injil.
Memang memberitakan Injil ini harus kegiatan sukarela memang. Tidak boleh paksakan. Toh, sukarela. Kemudian perisai. Perisai ini kalau pasukan biasa dong pegang begini. Kalau ada pasukan perang, kalau hari-hari nonton film perang-perang Romawi itu ada satu perisai besar yang dong pegang di tangan. Perisai di sebelah, pedang di sebelah, tangan sebelah. Perisai ini untuk apa? Untuk tangkis. Tangkis apa? Tangkis panah-panah, tangkis pedang, tangkis batu yang orang lempar, segala macam. Paulus bilang perisai itu adalah apa? Iman. Iman ini sesuatu yang kita harapkan. Kita tidak lihat, tapi kita harapkan. Iman ini Alkitab bilang dia timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan kitab suci. Makanya kalau kita mau iman kita kuat, kita harus sering mendengarkan firman Allah, adik-adik. Kalau tidak bahaya. Karena iman itu dia muncul dari dalam hati. Yang tadi Kak Mili ada jelaskan di awal, ada 3 tadi itu. Tubuh, roh, dan jiwa. Ini berbicara tentang roh, ini berbicara tentang jiwa. Saya tidak bicara tentang fisik. Tapi Paulus menggambarkan tentang hal-hal fisik. Untuk menjelaskan, ini semacam alat peraga begitu. Paulus menggunakan alat peraga fisik untuk menjelaskan hal-hal yang rohani. Perisai iman. Iman ini apa? Sesuatu yang kita tidak lihat, tapi kita percaya. Kita tidak lihat Yesus, tapi kita percaya. Loh? Saya percaya bahwa nanti sewaktu-waktu, suatu saat saya akan terima hidup kekal. Itu iman saya. Saya percaya Yesus dia sanggup melakukan segala perkara. Walaupun saya mungkin belum alami, tapi saya percaya. Jadi nanti di suatu saat ketika saya mengalami kesulitan, saya mampu melewati itu. Karena itu iman saya seperti itu. Karena iman saya percaya Yesus mampu menyelesaikan segala sesuatu. Makanya kita bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bilang Yesus sanggup, itu iman. Kalau kita bilang Yesus sanggup, berarti kita harus percaya, itu namanya iman. Kemudian yang satu lagi yaitu perisai iman ini untuk apa? Memadamkan panah dari iblis, dari si jahat. Iblis ini kan dia serang kita terus, serang dengan apa? Serang dengan segala macam yang mempengaruhi kita punya pikiran, adik-adik punya pikiran. Serang dengan pornografi, serang dengan kegiatan tipu-tipu, informasi baru, informasi hasutan-hasutan, informasi teman-teman lapor bicara kita orang, segala macam informasi. Tapi perisai iman ini dia memproteksi itu semua. Sehingga kita tidak lekas marah, tidak lekas ganas orang, tidak cemburu, mendengki, suka membentak dan lain-lain. Itu kan dia memproteksi ya, perisai. Kemudian yang satu lagi yaitu ketopong keselamatan. Ketopong ini ada dia pakai. Ketopong ini kalau pasukan gladiator itu ada kelihatan kecil, terus ada kelihatan lampu mata saja. Untuk melindungi kepala. Ketopong ini apa? Keselamatan. Dan pedang, yaitu roh. Pedang roh, yaitu firman Allah. Adik-adik dengan firman Allah, dengan mendengarkan firman Allah, dengan melakukan firman Allah, kita mampu melindungi hidup kita, pikiran kita, dan juga kita mampu melawan. Karena pedang ini dia punya fungsi ini untuk lawan, berkelahi, untuk bunuh juga, seperti itu. Hanya firman Allah. Makanya firman Allah ini kita sudah dengar dari kecil, harus kita berani untuk melakukan firman Allah. Merenungkan firman Allah. Itu penting, itu prinsip Alkitab ya. Makanya dalam Mazmur 1, Daud bilang, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu Mazmur pasal 1. Yaitu firman Allah. Jadi kalau kita renungkan firman Allah, pasti kita berhasil. Itu pedang roh itu, untuk mengalahkan kuasa kegelapan tadi.
Kemudian satu lagi senjata yaitu berdoa. Ini sering kita karena kesibukan kita lupa berdoa. Tapi berdoa ini adalah menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ini prinsip penting yang anak-anak remaja harus pegang dalam hidup. Untuk mencapai sebuah keberhasilan, kesuksesan, prinsip-prinsip ini harus adik-adik pegang. Yang terakhir sekali itu berdoa. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam sebagai pedang roh, kemudian berdoa. Ini prinsip-prinsip penting untuk menjaga hidup saudara dalam mempersiapkan perlawanan saudara secara rohani. Ini Kakak Meli tidak menjelaskan tentang tubuh atau jiwa, tapi secara rohani. Tentang roh saudara itu. Karena kita ini tidak hanya manusia tubuh, tapi kita ini juga adalah manusia roh yang ada dalam hidup kita. Ketika kita menerima Yesus, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kita menjadi bait Roh Kudus. Makanya Kakak Meli sarankan untuk kita mengenakan perlengkapan ini. Perlengkapan ini ada dalam hidup kita, kita harus pakai. Untuk kita mengalahkan kuasa kegelapan itu. Kalau kita tidak pakai, bahaya, kita bisa kalah. Dan kita terbelenggu. Tuhan memberkati adik-adik semua. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menjadi kekuatan baru bagi kita semua. Adik-adik, kita akan membaca firman, membawakan persembahan syukur. Untuk itu Kakak Meli mengajak kita untuk menyanyi satu lagu pujian, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, kita akan berdoa, doa syafaat. Kita juga akan mendoakan adik-adik semua yang mungkin masih dalam belajar secara online. Kita doakan juga, kita mohon perlindungan Tuhan, sehingga Tuhan menolong kita, membantu kita untuk proses sekolah dari rumah ini. Supaya Tuhan beri, Roh Kudus memberi kita terus semangat ya untuk mengerjakan tugas-tugas, mengirim video-video, foto-foto, hasil-hasil tugas-tugas itu. Mari kita berdoa sekaligus menutup ibadah kita di pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Engkau baik dan luar biasa. Kami menyembah Engkau, memuji Engkau. Pagi ini kami juga sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan kiranya memberkati semuanya. Kami berdoa dan juga mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang kami berbuat melawan kehendak-Mu. Lewat perkataan, pikiran, perbuatan, tindakan. Tuhan ampuni dan sucikan kami semua. Kami berdoa secara khusus menyerahkan adik-adik remaja yang mungkin dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan kiranya memberkati mereka. Adik-adik remaja yang mungkin dalam pergumulan karena kesusahan, kesakitan, karena mungkin sedang mengalami masalah dalam pendidikan mereka secara online ini, Tuhan memberkati. Mungkin ada yang terganggu karena HP-nya rusak atau kebutuhan-kebutuhan biaya yang lain. Tuhan kiranya Engkau cukupkan semuanya. Berdoa juga Tuhan kiranya memberi kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Selama di masa pandemik ini, biarlah mereka terus mencari wajah-Mu melalui pembelajaran Alkitab, melalui ibadah-ibadah bersama orang tua di rumah. Tuhan Yesus, kami doa menyerahkan adik-adik dalam masa pendidikan di masa pandemik ini. Tuhan beri mereka terus semangat untuk mengerjakan tugas-tugas secara online di rumah dan juga mengirim laporan tugas-tugas itu kepada guru-guru mereka. Tuhan memberkati orang tua yang sudah memfasilitasi anak-anak ini, adik-adik ini untuk belajar di rumah. Saudara-saudara mereka, Tuhan kami serahkan, biarlah Tuhan memberkati mereka semua juga. Yang kecil, yang lebih besar, Tuhan memberkati semuanya. Berdoa dan menyerahkan juga gereja-Mu, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, para pelayan, pekerja di kebun anggur ini, Tuhan kiranya memberkati.
Berdoa secara khusus menyerahkan guru-guru mereka juga Tuhan memberkati. Berdoa menyerahkan juga siaran online sekolah minggu ini, Jemaat Efrata ini. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang terus setia melayani tugas-tugas pelayanan ini. Baik yang menceritakan firman Allah, baik yang mengurus video, membuatnya ke YouTube, juga memain musik, membuat rekaman. Tuhan memberkati semua hamba-hambamu dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka, baik yang ada di gereja ini maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tuhan Engkau cukupkan semuanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan kami semua anak-anak remaja Jemaat Efrata. Tuhan kiranya memberkati mereka. Masa depan mereka kami serahkan Tuhan. Cita-cita mereka Tuhan kami serahkan. Bila Tuhan tuntun dan sertai mereka selalu, di mana saja mereka berada. Kami mengucap syukur dan menyerahkan semua hidup kami kepadamu. Biar Tuhan tuntun, pimpin, dan jaga selalu. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah di pagi hari ini. Biarlah Tuhan hadir dan Tuhan berkenan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini. Tuhan memberkati adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan. Shalom.